helm bego tuh. Nah, ada ya Pak itu itu bener awal-awal tuh. itu ya itu aneh tuh pakai helm bego sampai ditentong-tentongin begitu kan. Sampai ditembak-tembakin begitu. Iya. Iya sampai ya Allah kok gini banget nyari duit gitu ya. Abdul Rahman. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Jadi setelah Bapak pindah dari Satpol PP dan akhirnya Bapak di tempat yang baru, butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian karena Anaknya berapa Pak? Kebetulan sampai saat ini anak saya 4. Abdul Rahman. Jadi setelah Bapak ngebacot bareng Bang Dulo. Oke, assalamualaikum cangcingnya babe. Kembali lagi bareng Ani Anggasta Ramana dalam acara ngebacot bareng Bang Dulo. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu ASN di Kelurahan Duripulo yang juga banyak telah mensupport kegiatan-kegiatan yang PPSU lakuin. Terutama kegiatan-kegiatan positif nih. Jadi salah satu acara kita juga ini disupport oleh beliau yang tak asing dan tak bukan. Kita kedatangan Pak Fitra Mubarak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Angga? Sehat Pak. Terima kasih Alhamdulillah. saya udah Alhamdulillah. diundang Yes. ke dalam podcast ini. Ya. Ya. Selain ada Sing Live in the Room, sekarang Kelurahan Duripulo mencoba untuk melakukan sebuah kegiatan baru nih. Namanya podcast ngebacot bareng Bang Dulo, dan salah satunya ini juga atas support dari Pak Fitra. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu Pak Fitra ini siapa, terus apa jabatannya di Kelurahan Duripulo. Mungkin Pak sedikit banyaknya boleh menjelaskan perkenalan diri lah. Mungkin Bapak nama siapa, terus jabatannya di sini sebagai apa, terus dari mana sih Bapak kok bisa sampai ada di Kelurahan Duripulo? Iya. Mungkin ini pengalaman kali pertama saya ya. Jadi ya saya terima kasih loh udah diundang kemari, diberi kesempatan untuk berpodcast ria nih sama Bang Dulors gitu loh Bang ya. Dulors, ya. Bener tuh. Tuh ini ide lagi. Nanti kalian yang ngefans sama Bang Dulo namanya Bang Dulors. Tuh, bener Pak. Jadi ya kali pertama saya juga gitu kan. Apalagi saya ditempatkan tuh di wilayah ya. Oh, ini baru pertama kali Bapak ada di wilayah. Pertama kali ditempatkan berhadapan langsung ya dengan masyarakat seperti itu. Sebelumnya Pak? Sebelumnya itu ya saya perkenalkan ya Mas Angga ya. Ya, Saya siap. ini awal masuk Duripulo itu ya setidaknya itu saya tuh nggak tahu di mana gitu loh. Saya itu harus ditempatkan. Iya. Oh. Ya. Jadi pas pertama kali Bapak informasikan bahwa Bapak bertugas di Kelurahan Duripulo, Bapak belum tahu tuh posisinya di mana itu. Itu belum tahu gitu loh. Mhm. Aneh itu ditempatkan di mana, statusnya sebagai apa, gitu kan? Karena awal Februari itu, Aneh mendapat kabar kan, akan adanya pelantikan. Gitu. Nah tapi setelah pelantikan itu, Aneh nggak tahu dilantik, tapi nggak tahu tempat tugas Aneh itu di mana gitu loh. Wah, kacau juga. Jadi saat dilantik itu siapa aja udah ya? Siapa aja? Posisinya udah siapa aja, mau taruh di mana, mau di posisi di mana, siapa aja gitu. Iya, Terus siapa aja. pas pertama kali denger nama Kelurahan Duripulo, apa yang Bapak pikirkan? Saya nggak pernah kepikiran gitu. Saya juga nggak pernah dengar adanya nama Duripulo gitu. Dalam peta gitu ya. Waduh, kasar. Iya. Tapi ya mau tidak mau ya ada yang menyarankan. Jadi saya kemungkinan itu ditempatkan di Gambir. Gitu. Gambir itu punya 6 kelurahan. Kebun Kelapa, Duripulo, Petojo Utara, Petojo Selatan, Cideng, Sama Gambir sama sendiri. Nah, tanggal 25 Februari itu kan ceritanya ini Aneh dilantik gitu ya. Nah itu
pas dilantik itu di berita acara penandatanganan sumpah jabatan itu nggak tahu nih gitu, ini ditempatkan di mana gitu kan, seperti itu. Ya udah, tapi ada yang bilang aneh tempatkan Gambir. Oh. Salah satunya ya aneh berkunjung dulu nih ke kelurahan yang paling terpinggir dari Gambir, yaitu Kelurahan Duri Pulo. Iya, di ujung Iya, perbatasan di ujung. barat pusat tuh ya Pak. Udah Iya. ujungnya Jakarta Pusat lah. Iya, antara Tambora ya sama Tambora. Duri Selatan. Selatan ya gitu. Jadi aneh itu sebenarnya nggak tahu tuh Duri. Aneh tuh taunya itu Duri Kepa. Oh, Duri Kepa. Iya. Nggak tahu Duri Pulau, belum tahu ya Pak. Taunya juga Kelurahan Pulo. Oh iya. Dulu awal-awal aneh tugasin itu ya di Wali Kota Jakarta Selatan. Oh, pertama kali. Iya. Pertama kali jadi ASN. Pertama kali itu saya bukan ASN ya. Ibaratnya apa ya? PTT, pegawai tidak tetap. Oh, awalnya Pak. Iya. Pegawai tidak tetap. Jadi gini kisahnya panjang banget lah gitu kan. Enggak apa-apa. Mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi nih buat kita-kita di rumah saat kita diberi kesempatan untuk bekerja dengan menjalankan pekerjaan secara benar, punya semangat, sampai akhirnya sesuatu hal terjadi yang tidak pernah disangka kan Bapak. Sebelumnya nggak pernah nyangka akan jadi seorang ASN kan Pak. Iya. Sebenarnya mau jadi pekerja tidak tetap aja gitu pikirannya, cuman jalanin tugas Karena gitu. awal kita berkontrak jadi pegawai tidak tetap itu, kita udah bikin pernyataan tidak akan menuntut menjadi ASN. Oh, di situ ada surat pernyataannya. Jadi di atas materai kita bertantangan tidak akan menuntut menjadi ASN seperti itu. Terus bagaimana kok bisa sampai Bapak bisa jadi ASN itu? Nah, jadi begini ceritanya, panjang juga sih ya gitu. Disingkat, dipangkas aja. Pokoknya sampai tiba-tiba tuh dari awal Bapak mungkin diajukan atau ayo nih mumpung ada lowongan, atau Bapak melihat pengumuman kah ada calon CPNS dan yang lain sebagainya. Ya awalnya saya menikah itu saya bekerja satu kantor dengan istri. Oh. Nah, dikarenakan berbagai macam hal, saya keluar dari satu perusahaan itu gitu. Oh iya. Sempat waktu itu ada tawaran, ya awalnya saya yakin gitu loh bisa keterima, ternyata ya PHP doang gitu. Jadilah aneh itu nikah, punya anak dalam keadaan ya kerja serabutan gitu. Apa aja dikerjain gitu Pak? Apaan aja dikerjain gitu kan. Nah, pada waktu itu juga sedih juga kan, anak lahiran gitu loh, terus nggak punya uang seperti itu gitu kan. Sampai di situ ditulis, Pak ini kerja apaan Pak? Udah wira swasta aja gitu kan. Dan bidannya gitu kan. Oh iya. Kerjaan udah wira swasta. Saat gitu. anak lahir ditanya lah ya. Biasanya kan ditanya tuh Pak ya, biodata. Apa, gitu Biodata kan? ya pekerjaannya apa? Udah tuh kan, udah. Jadi sempat sedih juga saya gitu pas anak lahir, saya ya kerjanya hanya serabutan seperti itu kan. Nah, beberapa bulan kemudian ya ada dari mertua saya bilang, ada kerja di Pemda DKI tapi kerja kasar mau gak? Ditawarinnya seperti itu awalnya. Kerja kasar mau gak gitu kan? Udah. Ada mah siapa kan kerja apa aja yang penting kerja gitu loh seperti itu. Asalnya ente tahu yang dibilang kerja kasar itu apaan? Enggak tahu. Enggak tahu gak? Belum tahu Ya? Iya. Dulu kan kerja kasar ibarat kan wah kuli ya segala macam itu. Satpol gitu loh. Oh. Satpol PP dulu awal aneh masuknya ke Pemda DKI itu Satpol PP. Oh, jadi pas ditawarin, saya berpikir tadi saat mertua Bapak ngomong kerja kasar, mungkin jadi kayak sumber tata air ya kan, wah jadi kuli sindang misalkan,
atau hal-hal yang lain karena dulu kan belum ada PPSU ya Pak. Iya. Nah, tapi saat Bapak tahu bahwa Bapak disuruh jadi Satpol PP, Bapak langsung mau. Ya situasi Situasi. dan kondisi yang dia pada saat itu tidak ada kerja tetap, ya saya mau tidak mau gitu loh. Dan pada akhir itu ya saya lamar gitu loh. Lamar. Dan saya bilang ini ya saya niatkan semua ya karena saya ingin menafkahi Keluarga, ya benar-benar. walaupun sedikit gitu loh, seperti itu ya. Oh iya. Nah, masuklah saya itu kan. Heeh. Masuk gitu. Masuk tuh sampai saya pas dibarisin itu saya kan punya jenggot nih, ya kan? Sampai kepala Satpol PP-nya aja bilang gini, ente mah nggak usah jadi satpol, jadi FPI aja ya. Tapi tarikin begini jenggot aneh gitu kan. Ya Allah. Oh itu Iya. itu pas masuk awal diperlakukan seperti itu tuh kayak seperti tantangan ya. Wah, ini Iya, tantangan nih. tantangan. Kuat atau enggak nih saya nih ya kan Iya, gitu ya. gitu. Itu bulan puasa loh enggak? Itu belum puasa, Pak. Bulan puasa saya Oh, digituin. kacau. Saya juga nggak menyangka bakal ada pendidikan. Pendidikannya pas bulan puasa juga di Rindam. Saat puasa itu dilaksanakan pendidikan itu. Latihan dasar militer di Rindam. Ya, Oh itu udah kacau fisik itu. banget. Saya pernah dengar tuh cerita tentang pelatihan oh itu kaswat sampai saya pernah dengar tuh ada yang namanya helm bego tuh. Nah, Ada ya Pak itu itu bener awal-awal tuh. itu ya itu aneh tuh pakai helm bego sampai ditentong-tentongin begitu kan. Sampai ditembak-tembakin begitu. Iya. Iya sampai ya Allah kok gini banget nyari duit gitu ya. Jadi, seakan-akan ya Allah ya udah deh ini karena anak juga kan. Iya. Karena keluarga di rumah akhirnya semangatin diri ya. Semangat gitu kan walaupun kita diketok-ketokin helm bego kita tuh pakai rotan gitu ya. Tetap aja gitu loh. Ya anak yang membuat inspirasi saya itu semangat gitu loh. Dalam, mencari pekerjaan seperti itu. Dan juga pada saat itu waktu di kelas kan ditanya siapa yang udah nikah gitu kan. Mereka itu banyak yang belum nikah gitu kan. Oh kebanyakan yang masih single. Masih single. Oh Bapak udah salah satu peserta yang sudah menikah. Iya. Oh, terus? Dan waktu sebelumnya kan pada PDKT do ya, biasalah flirting gitu loh ya kan. Iya. Pas saya ini kan siapa yang udah nikah? Pada kelingak-kelinguk gitu kan. Waduh. Nggak ditutupin salah, nggak tutupin ya udah dah. Angkat tangan aja. Pas saya angkat tangan begitu, semua pada ngelihat. ngelihat. Oh ternyata udah nikah. Oh. Pansan dari tadi nggak ngelirik sana sini ya. Oh iya. Yang tadinya cewek yang tadi deket-deket aneh tuh ya kan, langsung pada bubar. Iya. Iya. Ya alhamdulillah itu. Jadi pendidikannya itu sebelum dan sesudah Lebaran, bayangin nggak? Sebelum awalnya masuk pendidikan. Sebelum Lebaran. Terus disambung lagi. Lebaran. Oh jadi setelah Lebaran nyambung lagi. Nyambung lagi. Dikasih kesempatan napas di Lebaran doang gitu Pak. Gitu. Kasih napas tuh nggak pakai helm bego tuh ya Pak ya. Itu bener-bener pengalaman hidup saya nggak akan saya lupakan banget gitu loh. Karena di situ bener-bener ya kita diginikan per hari ini hak kamu sebagai manusia saya cabut. Kan berarti seperti itu gitu loh. Itu benar-benar digojlok, benar-benar mentalnya itu seperti apa gitu loh. Tapi ternyata dibalik dari kesusahan yang Bapak jalanin di pelatihan itu ternyata di situ banyak banget pengalaman hidup hikmah yang didapat ya Pak. Kalau saya dengar sih dari pengalaman beberapa ASN yang pernah cerita dia pernah ikut pelatihan seperti itu tuh walaupun berat harus bangun kapanpun saat diperintahkan bangun langsung apel apa segala macam tapi menurut mereka itu pengalaman yang akhirnya menemukan teman-teman yang sejalan terus kebersamaan itu ada. Salah satunya ya menemukan jiwa korsa di situ karena
ya kita di situ dalam bekerja itu perlu kerja tim gitu loh. Bener. Dan di situ awal-awal itu kita itu digojlok gitu loh, bener-bener jiwa kebersamaannya gitu loh. Ya. Jadi ya saya beruntung sekali gitu loh bisa Mendapatkan merasakan kesempatan ya, benar-benar. kesempatan itu. Walaupun itu kalau misalkan kitanya nggak ikhlas itu berat, sampai ada yang Mengundurkan diri. bukan mengundurkan diri, kabur. Kabur lewat kali Ciliwung ya. Iya. Padahal dia bisa mengundurkan diri sebenarnya. Iya. Dia Kabur. kabur dia. Iya, sampai dijemput lagi gitu kan, sampai ada yang ya itu apa kejiwaannya itu terganggu gitu loh. Karena nggak menerima gitu lah seperti Ya itu. mereka nggak menikmati prosesnya, maksudnya Iya, nggak mereka- ngikutin iya, arus. nggak ngikutin gitu. arusnya ya. Udah ngikutin aja seperti air mengalir gitu. Nah, jadi buat encang-encingnya Babe yang punya anak atau abang-abang yang pengen dapat kesempatan militer tuh bisa nih dengerin pengalamannya Pak Fitra. Jadi saat kalian berpikir bahwa sesuatu hal yang kalian itu jalanin berat ya Pak, Iya. saat kalian lawan arusnya itu akan menjadi sesuatu hal yang malah tidak menghasilkan hal yang baik. Jadi saran dari Pak Fitra tadi, ikutin arusnya Ya, sampai seperti nanti air mengalir iya, ikutin gitu. aja ya Pak ya. Udah seperti itu. Karena semakin dilawan arusnya ya semakin ente-ente bisa merasakan sakit gitu loh. Iya, Seperti benar-benar, itu. Karena benar-benar. ya kita harus bisa setidaknya itu mensyukuri lah gitu loh, Iya. nikmat gitu. Ya alhamdulillah udah keterima nih kerjaan gitu kan, iya. walaupun harus begini dulu gitu. Iya, iya benar. Nah, itu menarik tuh. Terus setelah sudah melewati masa pelatihan, akhirnya Bapak ditempatkan Di tadinya itu aneh mau ditempatkan di provinsi karena aneh itu kan dibilang siapa yang bisa komputer kan, saya gitu. Tapi setelah latihan itu saya sakit demam berdarah sama tipes. Oh, setelah habis pelatihan itu Bapak Setelah langsung berapa lama itu sakit demam berdarah sama tipes. Waktu dikumpulin aneh nggak tahu ternyata aneh ditempatkan di Jakarta Selatan. Oh, jadi saat karena Bapak nggak datang sakit, akhirnya Bapak nggak dapat seleksi untuk penempatan. Iya, ya aneh ditempatkan di Jakarta Selatan itu enggak. Oh. Dan di situ sedih ceritanya juga kan. Oh, sedih. Iya. Waduh, ini Waktu adalah awal-awal baru masuk kerja kan. ya, melewati masa pelatihan kemarin sedih, ternyata ada lagi yang lebih sedih ya Pak. Ada lagi. Oh, iya. Aneh sakit tuh. Sakit DBD ya sama tipes ya kan. Jadi DBD itu kan ada orang ngirimin Pocari Sweat ya kan. Iya. Tapi tipes itu kan nggak boleh asam-asam gitu kan. Jadi bertolak Oh, belakang. benar. Jus Iya, jambu gitu kan. Oh, jus jambu. Nah itu pas tipes nggak boleh seperti itu. Dan waktu itu dokter menyarankan bahwa ini harus dirawat. Oh. Tapi saya bilang, saya tawar, dok ini bisa nggak dirawat di rumah rawat jalan? Oh bisa, asal jangan bergerak selama 10 hari. Nggak boleh bergerak. Nggak boleh banyak gerak gitu. Oh, nggak boleh banyak selama 10 hari katanya. 10 hari. Terus? Gitu kan. Ya udah ikutin gitu loh, nggak gerak sampai kencing aja itu di pispot, gitu, seperti itu. Hmm. Nah itu kenapa aneh ini kan ke rumah, karena aneh nggak punya duit ya kan. Oh. Bayar rumah sakit waktu itu BPJS belum ada. Belum kan. ada ya, nggak seperti sekarang ada Iya. BPJS. Oh, benar. Itu jadi saking nggak punya duitnya, wah rumah sakit biayanya mahal gitu kan, kalau dirawat seperti itu. BPJS nggak ada, ya udah Di rumah aja. Alhamdulillah itu, yang 14 hari lah. Masa itu dilewatin. Ya, Alhamdulillah. jadi ya teman-teman juga dari sana juga ngertiin aneh juga kan. Iya, Karena iya. DBD itu sampai wah sini apa Bintik-bintiknya. bintik-bintiknya itu, gitu kan. Terus tipes juga gitu kan. Iya, itu dua hal yang menjadi satu, berlawanan menjadi satu Iya, tuh kan. menjadi satu Iya, itu yang tuh. satu boleh minum yang asem, yang satu nggak boleh. Iya. Bener. Waduh, Jadi kacau seperti juga. itu. Terus Makanya setelah sembuh, setelah sembuh ya alhamdulillah karena teman-teman juga dukung gitu ya udah kita ikutin aja gitu kan. Jadi itu dulu itu masa nggak aduh kacau. Subuh-subuh aja aneh itu sama teman-teman itu udah ngangkut gerobak ya kan.
subuh orangnya lagi Allahu Akbar Akbar, kita 1 2 ya, kayak gitu loh. Iya. Oh, itu di Satpol itu. Iya, Satpol. Subhanallah ya. Jadi Ya Allah. setiap pagi itu kita harus dapat 2 gerobak gitu kan. Target. Iya. Ya Allah. Jadi orang Allahu Akbar gitu malah ngangkut itu kan. Oh. Bener-bener seperti itu. Jadi awal kerja itu ya aneh berpikir kan, dulu itu aneh tuh paling benci yang namanya Satpol kan. Karena apa ya? Dulu kan aneh juga STM, tawuran. Pernah dikejar-kejar Satpol. Oh. Oh, itu alasannya. Ternyata. Iya. Terus nggak sekarang taunya jadi Satpol. Ngerasain dong ya. Iya, waduh, udah begitu kan. Ya, kok tega banget sih gitu kan. Awal sebelum aneh itu kok tega banget sih, rakyat kecil gitu Digotong gitu, diangkut. gebah-gebah begitu lah gitu loh. Ya, tapi apa yang kita tadinya idealis ya, saat masuk dunia kerja itu kita harus realistis gitu loh. Itu pelajaran yang saya ambil. Bener Pak. Kita boleh idealis ya. Sebelumnya ini saya termasuk aktivis 98 loh. Ini Semanggi. Oh, Bapak ikut ya. Tapi setelah masuk ke dalam pekerjaan, di situ Bapak dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang dijalankan untuk peraturan benar. itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita di luar sistem itu, kita menganggap bahwa itu kok jahat. hanya sebelah mata aja gitu loh. Iya benar. Dan saat kita masuk ke dalam sistem, kita harus bisa melihat dari berbagai macam sisi. Iya. Gitu loh. Jadi sisi humanismenya juga, dan juga sisi penegakan peraturan seperti itu. Iya. Nah, udah tuh, aneh Jakarta Selatan kan. Nah, udah Jakarta Selatan. Nah, aneh tuh dibikinin grup Marawis. Maksudnya dibuat grup Marawis. Iya. Dibentuk. Oh, dibentuk. Dibentuk grup Marawis nih, Satpol Jakarta Selatan. Wah, udah ini banget, udah gitu kan. Latihan tiap sore gitu. Gitu kan. Terus pas gitu ada kesempatan gitu kan. Mau pindah gak gitu. Ayo gitu. Terus pindah kemana gitu kan. Ya udah, dulu itu aneh udah mau ngelamar pindah ke Diskominfo, ke Dispora. Ya, ada tawaran terakhir ini kan ke Sekretariat Korpri. Nah, yang paling diterima duluan itu di Sekretariat Korpri. Oh, dari pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada Bapak nih. Enggak, aneh ngelamar nih ceritanya. Oh, Bapak yang ngelamar. Jadi bisa nggak gitu loh. Masuknya kemana, pindahnya kemana nih? Dan yang respon cepat itu dari Sekretariat Korpri itu. Terus akhirnya Bapak pindah ke situ? Iya, jadi pas saya pindah ke situ, saya nggak bilang-bilang sama atasan saya gitu kan. Saya lewat dari provinsi bikinin surat tugas. Pas atasan saya ngelihat gitu kan, ini apa, ini izin dan saya sama teman-teman 6 orang mau pindah BKO, bawah kendali operasi, ke Korpri gitu kan. Wah, langsung udah sono, alat Marawisnya buang aja buat jadi alat topeng monyet gitu kan. Gitu. Iya. Lagi keselnya gitu kan. Udah dibeliin baju segala macam gitu kan. Tampil. Iya, udah sono. No, ya kan alatnya buat topeng monyet aja.